Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Mujiarjono selaku Guru Mata Pelajaran PPKN kelas 12 IPA 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya kita dapat bertemu melalui layar kaca dalam kegiatan ujian praktek akhir sekolah kelas 12. Saya, Laila Sania Putri, absen 13, akan menjelaskan mengenai dinamika pelanggaran hukum. Selanjutnya, hal-hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua bentuk pelanggaran hukum, jenis perilaku, contoh perilaku, norma di masyarakat, macam sanksi, contoh soal, serta kesimpulan. Yang pertama, pengertian. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku di sebuah negara. Pelanggaran hukum juga merupakan bentuk ketidakpatuhan seseorang terhadap hukum. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Yang pertama yaitu pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Serta yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum selalu terkait dengan pelanggaran HAM. Di balik peristiwa pelanggaran hukum selalu dibarengi dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran tersebut mulai dari pelanggaran ringan hingga berat. Yang pertama yaitu pelanggaran hukum ringan. Pelanggaran hukum dan HAM ringan sering dilakukan orang tetapi tidak dirasakan sebagai pelanggaran. Pelanggaran ringan tersebut terkait dengan pola budaya dan kebiasaan perilaku masyarakat. Jenis yang kedua yaitu pelanggaran hukum berat. Pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal atau genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya yaitu contoh-contoh pelanggaran hukum, ada 3. Yang pertama, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Contoh dari pelanggaran hukum di lingkungan rumah seperti mengabaikan perintah orang tua, melawan orang tua, membuat kegaduhan di rumah, menonton tayangan terlarang, dan lain-lain. Contoh-contoh pelanggaran hukum di lingkungan sekolah antara lain menyontek saat ulangan, datang terlambat, bolos pelajaran, membuat ribut di kelas, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengannya ketentuan sekolah, merokok di area sekolah, mengabaikan PR, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu contoh pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat antara lain malas mengikuti kerja bakti, main hakim sendiri, mengedarkan obat terlarang, judi, membuang sampah di sembarang tempat, dan lain-lain. Selanjutnya, ada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Macam-macam norma ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma hukum. Norma agama sumbernya dari wahyu Tuhan. Contohnya seperti perintah untuk melaksanakan ibadah bagi umatnya. Sanksi bagi pelanggar norma ini yaitu ancaman kelak di akhirat. Norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Sumber atau asal-usulnya dari hati nurani manusia. Contohnya seperti jangan berbohong. Sanksi bagi pelanggarnya yaitu merasa bersalah, berdosa, dan menyesal. Selanjutnya, norma kesopanan. Sumbernya dari pergaulan manusia. Contohnya seperti masuk rumah orang tanpa permisi. Sanksi bagi pelanggar yaitu akan dicela dan dikucilkan oleh masyarakat. Dan contoh norma berikutnya yaitu norma hukum. Sumber asal-usulnya dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Contohnya seperti larangan membunuh, mencuri, dan sebagainya. Sanksi bagi pelanggar yaitu hukuman mati, penjara atau kurungan, ataupun denda. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa terdapat macam-macam sanksi bagi tiap-tiap norma. Sanksi terhadap pelanggaran itu beragam. Sifat dan jenis setiap norma atau hukum berbeda-beda satu sama lain, tetapi tujuan yang sama yaitu mewujudkan ketertiban. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur. Misal dalam hukuman pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 1 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan yang kedua hukuman penjara.
Hukuman penjara terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Yang kedua, hukuman tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang, pengumuman keputusan hakim. Macam-macam sanksi yang kedua yaitu nyata. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah diterapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum diberikan oleh lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, contohnya menghembuskan desas-desus cemoohan dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika keduanya tidak mampu mencegah, maka ada sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Selanjutnya, sampailah kita pada pembacaan contoh soal dinamika pelanggaran hukum. Di sini, saya menyediakan 5 soal pilihan ganda dengan 1 soal uraian. Langsung saja saya bacakan soal yang pertama, yaitu berupa perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar larangan-larangan yang ditentukan oleh aturan hukum disebut pelanggaran hukum. Soal pilihan ganda yang kedua yaitu mencuri merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya akan mendapatkan sanksi. Pelanggar hukum akan mendapatkan sanksi karena jawabannya perbuatan mencuri merugikan diri sendiri dan orang lain. Soal yang selanjutnya, kegunaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah jawabannya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Soal yang keempat, faktor yang menentukan keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum diantaranya sebagai berikut, kecuali jawabannya adalah pemerintah. Contoh soal berikutnya yaitu proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah jawabannya yang A, terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan membacakan soal uraian yang berjumlah 1. Dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Terdapat 2 macam sanksi, yakni sanksi hukum dan sanksi sosial. Apa perbedaan keduanya? Jawabannya, perbedaan sanksi hukum dan sanksi sosial yaitu sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Nah, dari paparan materi sebelumnya dan juga pembacaan soal-soal, kita dapat menarik kesimpulan dari materi dinamika pelanggaran hukum, yakni pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum selalu terkait dengan pelanggaran HAM. Di balik peristiwa pelanggaran hukum selalu dibarengi dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran tersebut mulai dari pelanggaran ringan hingga berat. Pelanggaran hukum bisa terjadi di mana saja, seperti di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran itu beragam. Sifat dan jenis setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, tetapi tujuan yang sama yaitu mewujudkan ketertiban. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, namun sebelum saya menutup, izinkan saya membaca pantun terlebih dahulu. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.